Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Silva Lati Alawiyah. Di video ini saya akan melanjutkan mereview buku cerita rakyat yang berjudul Legenda Sang Penunggu Bulan, cerita rakyat dari Jawa Barat. Nah, saya akan melanjutkan part kedua dari video sebelumnya. Setelah lamanya menempuh perjalanan yang cukup jauh, akhirnya Anteh tiba di kampung tersebut. Dia pun lalu beristirahat duduk di rumah tua sambil merenung memikirkan apa yang harus dia lakukan. Tiba-tiba seorang lelaki tua menegurnya. Lalu orang tua itu bertanya kepada Anteh apa tujuannya datang ke tempat itu. Anteh ingin mencari rumah ibunya, akan tetapi dia masih belum tahu di mana rumah ibunya dan apa masih ada saudaranya yang masih hidup. Sontak pandangan wajah bapak tua itu tidak mau lepas dari wajah Anteh. Hal ini membuat Anteh merasa ketakutan, terlebih hanya ada mereka berdua saja di tempat itu. Bapak itu melihat Anteh seperti melihat kakaknya dulu yang sudah meninggalkan dunia ini. Dia bernama Nyai Dadap. Nyai Dadap ini merupakan dayang di istana Pakuan. Dan ternyata Anteh adalah anak dari Nyai Dadap itu. Kemudian bapak tua itu bilang kalau Anteh adalah keponakannya. Bapak tua itu bernama Waru. Sejak saat itu Anteh tinggal di rumah pamannya. Untuk mengisi hari-harinya, Anteh menerima pekerjaan menjahit pakaian dari warga sekitar. Memang hasil jahitan dari tangan terampil Anteh sangatlah bagus. Orang-orang di luar kampung pun menjahit baju kepada Anteh. Sejak saat itu juga kehidupan Anteh meningkat drastis. Kini hidupnya serba berkecukupan. Bertahun-tahun telah berlalu. Anteh kini telah bersuami dan mempunyai 2 orang anak. Hingga suatu hari tiba-tiba di depan rumahnya berhenti sebuah kereta kencana yang diikuti oleh banyak pengawal berkuda. Betapa terkejutnya Anteh melihat bahwa ada Putri Endahwarni, kakak dari Anteh. Sang putri turun dari kereta dan menangis sambil memeluk Anteh. Putri Endahwarni sudah lama mencari keberadaan Anteh yang menghilang. Putri Endahwarni pun meminta maaf kepada Anteh karena telah mengusirnya waktu itu, karena Anteh tidak bersalah. Dan Putri Endahwarni juga meminta Anteh untuk kembali lagi ke dalam istana bersama dengannya. Akhirnya Anteh dan keluarganya ikut dengan Putri Endahwarsi kembali lagi ke istana Pakuan itu. Ternyata dan menetap di istana itu untuk kembali lagi. Namun Anteh merasa tidak nyaman setiap bertemu dengan Pangeran Anantara Kusuma. Ternyata Pangeran Anantakusuma tak pernah melupakan gadis impiannya itu. Kembalinya, Anteh telah membuat cintanya yang telah terkubur kini bangkit kembali. Mulanya Pangeran Anantakusuma itu mencoba bertahan dengan tidak memperdulikan kehadiran Anteh. Namun semakin lama cintanya semakin menggelora. Hingga suatu malam Pangeran Anantakusuma nekat pergi ke taman istana berharap dia bisa bertemu dengan Anteh. Benar saja dilihatnya Anteh sedang berada di beranda rumahnya, sedang bermain dengan kucing kesayangannya yaitu Candramawat, sambil menikmati indahnya purnama di malam hari. Anantakusuma mendekatinya perlahan-lahan. Anteh yang terkejut dengan kedatangan Pangeran Anantakusuma itu membuatnya syok. Anteh yang ketakutan berusaha melarikan diri, namun Anantakusuma tetap mengejarnya. Anteh meminta doa kepada Tuhan untuk bisa lepas dari kejaran Anantakusuma itu. Ketika Anantakusuma berhasil mendekati Anteh, Anteh dan kucingnya langsung memilih terjun ke bawah jurang.
Tapi tiba-tiba ada kekuatan besar yang menarik Ante dan kucingnya itu ke atas. Dilihat sinar bulan yang menyelimuti dan menariknya. Kemudian Anantakusuma hanya bisa menyaksikan kepergian Anteh yang semakin lama semakin tinggi. Akhirnya Anteh pun hilang bersama sinar bulan yang tertutup awan. Nah, sejak saat itu Anteh tinggal di bulan dan hanya ditemani oleh kucing kesayangannya itu. Dia tidak pernah kembali ke bumi karena takut dikejar oleh Anantara Kusuma. Jika rindunya pada keluarga sudah tidak terbendung lagi, dia akan menenun kain untuk dijadikan tangga. Tapi sayang tenunnya tidak pernah selesai karena kucingnya itu selalu merusaknya. Begitulah ceritanya dari legenda Sang Penunggu Bulan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.